Pasukan Israel satu demi satu mulai meninggalkan Gaza. Tindakan itu wajib mereka lakukan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata tahap pertama dengan kelompok Hamas. Setelah meninggalkan wilayah berpenduduk, Israel Defense Force atau IDF mulai pergi dari koridor Netzarim, salah satu koridor terpenting di Gaza selain koridor Philadelphia. Memangnya apa fungsi dari koridor Netzarim? Dan apakah tentara Israel akan kembali ke wilayah ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Coba lihat peta Gaza ini. Garis hitam yang membentang dari Gaza Selatan hingga utara itulah yang disebut sebagai koridor Netzarim. Kalau di lapangan bentuk koridor Netzarim seperti ini. Ya, seperti jalan biasa, tapi bagi Israel koridor ini punya makna penting. Netzarim yang dinamai berdasarkan bekas permukiman Israel di Gaza memotong salah satu dari dua jalan utama yang memisahkan Gaza Utara dan Selatan, yakni Jalan Salaheddin. Warga Gaza menyebut salah satu ruas di koridor Netzarim sudah ada sejak sebelum tahun 2005. Jalan itu direncanakan memiliki 3 jalur, satu untuk tank berat dan kendaraan lapis baja, satu untuk kendaraan ringan, dan satu lagi untuk pergerakan yang lebih cepat. Koridor Netzarim membentang dari Be'eri Israel yang terletak dekat perbatasan Gaza hingga Laut Mediterania dan dapat ditempuh dalam waktu 7 menit. Dalam proses pembangunan, Israel menghancurkan berbagai bangunan di sekitar jalan menggunakan ranjau dan bahan peledak, termasuk diantaranya Rumah Sakit Persahabatan Turkiye-Palestina. Lalu apa fungsi dari koridor ini? Selain sebagai jalur transportasi bagi kendaraan militer Israel, koridor Netzarim juga berguna untuk membatasi mobilitas warga Gaza. Direktur Program Intelijen, Keamanan Nasional, dan Teknologi di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington, Emily Harding menyebut, tantangan terbesar Israel di Gaza adalah membasmi kelompok Hamas. Sebab Hamas terkenal mampu menyamar di antara warga sipil. Sebagai respon, Israel menutup berbagai jalur dari Gaza Utara ke selatan maupun sebaliknya dan hanya menyisakan satu rute. Di rute inilah dibangun pos pemeriksaan yang sangat membatasi mobilitas warga Gaza. Minggu 9 Februari 2025, militer Israel menarik diri dari koridor Netzarim dan meninggalkan hampir seluruh wilayah Gaza Utara. New York Times melaporkan kepergian IDF dari Netzarim terjadi saat pemerintah Israel mengirim delegasi ke Qatar selama akhir pekan untuk membahas soal pembebasan sandera. Dalam pernyataan pada Minggu 9 Februari 2025, IDF menyatakan pasukannya melaksanakan perjanjian untuk meninggalkan koridor itu. Mereka juga mengizinkan ratusan ribu warga Palestina kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Hamas juga melaporkan kalau pasukan Israel telah meninggalkan zona itu dan menyebutnya sebagai kemenangan warga Gaza. Ditariknya pasukan dari Netzarim artinya jumlah tentara Israel yang ada di Gaza semakin sedikit. Praktis personel IDF hanya mengisi wilayah terbatas di Gaza Selatan, di dekat perbatasan Mesir dan zona penyangga di sepanjang perbatasan Israel. Meski begitu, Kementerian Dalam Negeri Gaza memperingatkan warga Palestina untuk tetap berhati-hati jika ingin menyeberang ke Gaza Utara. Sebab wilayah itu kini dijaga oleh kontraktor keamanan asing. Saat pasukan Israel mundur dari koridor Netzarim yang menghubungkan Gaza Utara dan Selatan, mereka mengizinkan kelompok keamanan asing untuk mengisi kekosongan itu. Kelompok ini dipimpin oleh penjaga keamanan Mesir. Mereka memeriksa lalu lintas warga yang berpindah ke Gaza Utara untuk mencari senjata, dengan harapan dapat memperlambat upaya Hamas untuk mempersenjatai kembali anggotanya di Gaza Utara. Saat ini proses itu merupakan uji coba skala kecil yang tidak melibatkan keterlibatan formal negara-negara Arab selain Mesir dan Qatar.
Tetapi sejumlah pejabat Israel mengatakan kehadiran pasukan asing ini dapat diperluas, baik dari segi geografi maupun tanggung jawab. Nantinya pasukan asing ini akan mendapat dukungan finansial dari negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Meski begitu, keduanya tidak akan mencari peran formal tanpa persetujuan dari otoritas Palestina. Adapun kini Israel dan Hamas serta para mediator sedang dalam persiapan menuju gencatan senjata tahap kedua yang masih berlangsung dengan alot. Sesuai perjanjian, perundingan harus dimulai paling lambat pada hari ke-16 tahap pertama, alias pada Senin 3 Februari 2025. Nah, masalahnya kendala baru muncul dalam perundingan untuk tahap berikutnya, yakni gencatan senjata tahap kedua yang akan mengakhiri perang sepenuhnya. Presiden AS Donald Trump mengatakan kalau negaranya akan mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi Riviera of the Middle East, sembari merelokasi warga Gaza keluar dari tanah airnya. Sontak ide Trump itu mendapat penolakan dari negara-negara Liga Arab seperti Saudi dan Mesir. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan tidak ada perjanjian perdamaian abadi tanpa terciptanya negara Palestina merdeka. Tetapi para pejabat dan pakar memprediksi tujuan itu mungkin mustahil untuk dicapai. Sementara PM Israel Benyamin Netanyahu mendapat tekanan dari warga Israel untuk segera membebaskan semua sandera. Yang menjadi pemicunya adalah penampilan kurus kering dari 3 sandera Israel ketika dibebaskan Hamas pada Sabtu 8 Februari 2025 lalu. Warga Israel khawatir Netanyahu tidak bertindak cukup cepat untuk memastikan pembebasan para sandera tersisa. Maka mereka mendesak pemerintah untuk maju ke gencatan senjata tahap kedua. Namun Netanyahu diprediksi baru akan bereaksi sampai ia selesai mengadakan pertemuan dengan pejabat keamanan tingginya dalam beberapa hari mendatang. Israel mau tidak mau harus pergi dari koridor Netzarim untuk menaati kesepakatan dalam gencatan senjata. Meskipun koridor itu punya makna penting bagi mereka, sebab itulah akses utama mobilitas kendaraan tempur IDF. Di koridor ini jugalah Israel membangun pos keamanan yang sangat membatasi pergerakan warga Gaza. Akankah kepergian IDF dari Netzarim jadi tanda makin dekatnya akhir dari perang Israel-Hamas? Saksikan kabar terbaru dari Gaza hanya di kanal YouTube Kompas.com.